ya, di kota Turki, ya, Sakarya. 2 jam dari Istanbul, dekat insya Allah sama teman-teman yang di Istanbul. Saya di sini sebagai moderator yang akan membawakan acara dari awal hingga penutupan, insya Allah. Oh ya, ini ada beberapa teman yang baru masuk. Kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang ya. Semoga bisa mengikuti rangkaian acara kita dari awal hingga akhir. Bismillah. Di sini udah ada wakil ketua dari kami Turki juga, Alfat, ahlan wa sahlan. Untuk mengawali agenda kita kali ini, langsung saja kita masuk ke tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Muhammad Zaki Al-Fajri. Kepadanya kami persilahkan. Silakan, Zaki. Terima kasih atas waktunya, Bima. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifatum fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tes, suara saya masuk? Masuk. Insya Allah. Ya, terima kasih atas pembacaan tilawatil Quran oleh Zaki Al-Fajri. Semoga bisa menambah keberkahan pertemuan kita kali ini, insya Allah. Ini ada di chatroom kita ada pesan dari ketua kita, Mas Adi dan istri. Sedang proses pengurusan izin tinggal ikamet, jadi belum bisa stay on kamera. Ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Terima kasih udah hadir di pertemuan kita kali ini Mas Adi dan istri. Semoga lancar semua urusannya Mas ya, termasuk ikametnya juga.
insya Allah. Buat teman-teman, nah ini nambah lagi nih partisipan kita hari ini. Udah 28 orang sekarang. Selamat datang buat teman-teman. Saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi absensi yang akan dibantu oleh koordinator acara kita. Oke, teman-teman. Telah dibacakan tadi tilawatil Quran oleh Akhi Nazaki Al-Fajri. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan profil kami Turki yang akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Daerah Istimewa Turki, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Profil kami Turki. Kami Turki merupakan salah satu cabang internasional kami yang ada di luar negeri. Dalam kedudukannya, kami Turki berstatus sebagai pengurus daerah atau PD istimewa, di mana induk organisasi kami tetap berada di Indonesia, yaitu pengurus pusat PP kami di Jakarta. Selanjutnya, kami Turki dideklarasikan pada Senin 20 November 2017 oleh Saudara Darlis Aziz yang merupakan mahasiswa Master of Cultural Studies di HJTP University Ankara, di mana saat itu Ketua Umum PP kami Turki adalah Kartika Nur Rahman dan Kabid HLN PP kami adalah Ade Nuansa Wibisono. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pengurus pusat kami di Indonesia saat pelantikan Jumat malam 8 Februari 2020 di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Ketua Umum PP kami, Elevan Yusmanto SIP, menyampaikan bahwa hingga saat ini kami sudah memiliki 30 pengurus wilayah atau PW berbasis provinsi, 120 pengurus daerah berbasis kota atau kabupaten, berarti itu termasuknya kota. 400 pengurus komisariat PK berbasis kampus, serta 9 cabang internasional kami berbasis di luar negeri. Adapun 9 cabang internasional kami di luar negeri, itu diantaranya kami Turki, kami Malaysia, kami Libya, kami Taiwan, kami Rusia, kami Arab Saudi, kami Jepang, kami Sudan, dan kami Australia pada Februari 2020. Ya, data terakhir Februari 2020. Banyak juga ya, dan semoga semakin terus bertambah, insya Allah. Saat ini pengurus daerah istimewa kami Turki periode 2020-2021 berjumlah 33 orang dengan jumlah total kader atau anggota kami yang berada di Turki hampir 60-an orang tersebar di Ankara, Istanbul, Bursa, Kastamonu, Sakarya, Kayseri, Niğde, Antalya, dan daerah lainnya. Data Januari 2021. Nah, berikut saya bacakan teman-teman daftar ketua umum kami Turki dari masa ke masa. Yang pertama ada Bang Darlis Aziz, ketua umum tahun 2017-2018. Beliau mahasiswa Master of Cultural Studies di HJTP University Ankara, Turki. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua umum PW kami Aceh tahun 2014 hingga 2016, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua TPI Turki tahun 2019, dan telah menjalani AB3 kami. Selanjutnya ada Bang Saudara Amar Ma'ruf, Ketua Umum kami Turki tahun 2019 tahun 2020. Ya. Beliau adalah mahasiswa doktoral Fakultas Pertanian di Akdeniz University, Antalya, Turki. Beliau juga seorang dosen Fakultas Pertanian di Universitas Asahan, Sumatera Utara. Beliau juga ketua umum kami, Komisariat Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta, tahun 2012-2013, dan juga telah menjalani AB2 kami. Selanjutnya, Ketua Umum kami Turki tahun 2020-2021 ada Saudara Adi Sutrisno.
Beliau adalah seorang sarjana pendidikan Beliau adalah seorang sarjana pendidikan fisika FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau juga seorang sekretaris jenderal PW kami, Kalbar, pada tahun 2018-2019 dan telah menjalani AB3 kami. Ya, itu sekilas profil kami Turki telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia pada agenda kita kali ini, yaitu Al-Ah Harisah Mujahid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat yang telah diberikannya lah akhirnya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali pada majelis kita hari ini, yaitu webinar Negarawan Talk mengenai intelijensi Muslim dan kuasa. Tidak lupa pula kita junjungkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Umum kami Turki beserta jajarannya, Mas Adi, dan juga yang saya hormati Mas Ade Wibisono selaku Ketua MPD kami Turki. Yang saya hormati pula PJS Ketua PP kami Abangda Susanto Triogo yang telah hadir juga bersama kita. Yang saya hormati pula pembicara kita pada hari ini Abangda Kartika Nur Rahman yang mana beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP kami pada tahun 2015 sampai 2017. Yang saya banggakan pula teman-teman seperjuangan, teman-teman kader kami baik yang di Indonesia maupun yang berada di Turki saat ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa acara kita pada hari ini itu merupakan salah satu rangkaian acara dari roadshow musyawarah daerah yang ketiga untuk PD kami Turki sendiri. Jadi tahun ini adalah tahun ketiga diadakannya musyawarah daerah untuk PD kami Turki sendiri. Musyawarah daerah ini juga insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2021. Jadi roadshow ini, webinar ini merupakan salah satu rangkaian acara dari roadshow Musda tersebut, yang mana sebelumnya kita juga sudah mengadakan webinar pertama beberapa hari yang lalu, begitu. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir bersama kita di sini. Sama-sama kita mendengarkan materi yang insya Allah sangat luar biasa dari Abangda kita Kartika Nur Rahman dan juga
welcoming speech dari Abangda Susanto Triogo. Beliau ini luar biasa ya. Saya pernah sedikit banyaknya bertukar pikiran juga sama beliau waktu beliau main ke Turki, main ke Istanbul. Saya beberapa kali menemani beliau untuk keliling-keliling di sekitar Istanbul. Alhamdulillah ini sekarang kita ketemu lagi di sini ya Bang ya, di forum ini. Terima kasih juga kepada para peserta lain yang telah meluangkan waktunya buat berhadir, kepada seluruh panitia, kepada moderator kita juga, Bima, kepada pembaca tilawah kita, Zaki. Insya Allah semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai akhir, dan juga semoga musyawarah daerah ketiga kami Turki ini bisa berjalan lancar sampai nanti hari hanya tanggal 13 dan 14 Februari 2021. Saya sebagai ketua panitia juga ingin mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan di sana-sini. Mungkin itu saja dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah untuk ketua panitia kita, Afina Harisa Mujahid. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya, luar biasa sekali. Ternyata udah pernah ketemu ya. Udah pernah diajak keliling Istanbul ternyata sama Harisa ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, kapan-kapan kita jalan-jalan bareng lah semua kita, insya Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Afina Harisa Mujahid. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan selanjutnya dari wakil ketua kami Turki, Afina Muhammad Al-Fatih atau Al-Fat. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita ucapkan ya puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan ihsan serta kebaikan dan kesehatan gitu ya, sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang insya Allah diberkahi olehnya ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, baginda kita Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang bagaimana sekarang ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan moderator acara yang telah memberikan kepada saya kesempatan gitu ya untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi rekan-rekan semua, kader-kader kami baik itu di Indonesia maupun di Turki dan di belahan negara lainnya. Dan saya ucapkan pula selamat datang kepada abang-abang kita gitu ya, narasumber kita, senior kita, ustadz-ustadz kita. Yang pertama ada Bang Kartika Nur Rahman gitu ya, selaku Ketua Umum PP kami pada periode 2015 sampai 2017. Dan di sini juga kita kedatangan ketum kita nih yang sedang menjabat gitu ya. Ada Bang Susanto Triogo. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali. Terakhir juga sama kayak Harisa gitu ya. Waktu beliau ke Turki kita sama-sama jalan-jalan, sama-sama diskusi, sama-sama ngobrol. Dan alhamdulillah bisa dipertemukan kembali gitu ya oleh Allah di forum kali ini. Nah, rasanya kalau misalkan Ani sebenarnya merasa agak gemetar sebenarnya gitu ngomong di depan orang-orang hebat gitu kayak teman-teman semua gitu. Jadi saya ucapkan gitu ya selamat datang kepada semuanya di dalam acara kami Turki roadshow gitu ya, musdak ketiga kami Turki. Di sini kita udah masuk ke roadshow yang kedua
Yang pertama itu kemarin ada juga roadshow kita yang diisi oleh salah satu ustadz kita di Turki, namanya Ustadz Suhail Madi Syukur. Dan sekarang kita masuk gitu ya ke acara kita yang kedua, yang sekarang insya Allah akan diisi oleh Bang Kartika dengan tema Inteligensi Muslim dan Puasa, Genealogi Inteligensi Muslim Indonesia Abad ke-20. Nah, kalau misalnya kita mau rujuk gitu ya ke tema ini, insya Allah kita khususnya kader-kader kami Turki ya, karena di Turki ini kadernya mayoritas itu anak-anak muda milenial gitu. Kelahiran 99, 98. Dan kalau misalkan kita lihat dari tema kita pada malam hari ini, insya Allah itu bisa memberikan dampak yang positif gitu. Signifikan bagi kita semua selaku anak muda gitu. Diharapkan dengan mengikutinya teman-teman acara kami Turki pada kesempatan kali ini bisa menambahkan wawasan gitu ya, bisa menambahkan wawasan, bisa menambahkan literasi teman-teman semua, dan yang paling utama adalah bisa mengeratkan gitu ya silaturahim kita satu sama lain. Insya Allah kami Turki sebentar lagi gitu ya, pada pertengahan Februari kali ini akan mengadakan musdanya yang ketiga gitu, di mana musda kali ini mungkin musda paling ramai gitu di dalam sejarah kami Turki gitu, karena sebelum-sebelumnya itu kami Turki anggotanya masih sedikit. Baru tahun kemarin diadakan perekrutan dan alhamdulillah banyak yang bergabung sehingga insya Allah musda kami Turki pada bulan Februari ini akan menjadi babak baru gitu bagi organisasi kami Turki itu sendiri. Yang terakhir saya ucapkan kepada teman-teman selamat menimba ilmu, selamat mendengarkan materi, selamat belajar gitu ya, sama-sama belajar dari materi-materi yang telah diundang oleh panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada akhina Alfat atas sambutannya. Ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan welcoming speech dari abang kita. Wah, ini dari pusat nih, jauh-jauh nih. Dari Bang Susanto Triogo, ST, sebagai PJS, Ketua PP kami, ya, dari pusat. Kepada beliau, kami persilahkan. Silakan Bang Susanto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amdala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yatsabbit aqdamakum. Wahaikum jami'at tahiyatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini hadir Kakanda Mas Kartika Nur Rahman yang merupakan juga Ketua Umum PP kami 2015-2017. Yang saya hormati juga MPD dari kami Turki, Mas Wibi, yang dulu pernah kerja bareng di HLN di zaman kepengurusan Mas Kartika. Dulu kita mencita-citakan kami luar negeri yang alhamdulillah hari ini dengan tangan beliau, dengan pikiran beliau, kami Turki, Masya Allah, kadernya luar biasa banyak yang bisa tersebar di beberapa daerah Turki. Yang saya banggakan juga di sini ada ketua kami Turki, Ahadi, yang sedang dalam perjalanan, dan juga ada wakil ketua, Afat. Kabarnya lagi di Indonesia, Afat? Iya, Ustaz. Lagi di Indonesia ini kita. Di Depok di mana? Di Depok nih, Ustaz. Main-main kami pusat nih, ini kami pusat ya. Insya Allah saat ini masih ada masalah nih corona sementara. Dan juga yang saya banggakan, Akharisah Mujahidah, ketua panitia, ya, yang selama kemarin di Turki juga beliau turut menemani keliling-keliling di Turki, dan juga ada Pak Moderator, Mas Bima, dan juga seluruh kader kami Turki dan juga kader-kader kami di Indonesia yang berkesempatan pada hari ini. Terus saya lihat ada dari Ternate, lalu kemudian juga Ayuhan, ada juga dari Kendari, ada
dan masih banyak lagi dari daerah dari Papua dan yang lainnya yang turut hadir dalam kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Kawan-kawan sekalian, ini merupakan sebuah kebanggaan ya, bagian dari rangkaian dari musyawarah daerah ketiga dari kami Turki ya, yang kemudian alhamdulillah regenerasinya berjalan dengan baik. Saya menyaksikan bagaimana banyak kader-kader muda di Turki, ada Afat, Harisa, dan masih banyak lagi yang kemudian di kami Turki yang hari ini sedang bertumbuh untuk menjadi seorang negarawan, atau dalam tema hari ini adalah menjadi seorang intelijensia Muslim Indonesia ke depannya. Tema ini cukup menarik ya, untuk kemudian kita diskusikan, apalagi sebagai generasi muda dan juga menjadi bagian dari pelanjut para pemikir dan para perjuangan di awal-awal dari kalau dalam Yudi Latif menyampaikannya adalah dari kemudian dari generasi intelijensia yang nanti terdiri dari 6 generasi di abad 20. Dan yang paling menarik adalah bagaimana bahwa intelijensia itu kemudian hadir adalah dengan membawa spirit kolektivisme, bukan kemudian memakai kata intelektual yang kemudian sejarahnya adalah dari Eropa Barat yang membawa individualisme. Nah, nilai-nilai kolektivitas inilah penting untuk kemudian kita bawa sebagai kader kami, untuk kemudian bagaimana membangun apa yang menjadi cita-cita gerakan kami, atau kemudian dalam visi kami dijelaskan sebagai wadah perjuangan permanen yang melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia Islami. Nah, dari buku ini mungkin nanti dijelaskan secara gamblang dan komprehensif sama Mas Kartika, adalah bagaimana kita bisa melihat dan juga kemudian mengkaji tentang bagaimana rantai perjuangan dari kaum-kaum intelijensia di Indonesia. Jadi mana kemudian Pak Yudi Latif dalam bukunya menjelaskan ada 6 generasi, dimulai dari kemudian generasi awal di abad ke-20-an yang melahirkan kader-kader seperti halnya Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, sampai kemudian bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Ahmad Dahlan, yang mereka kemudian terkoneksi ya dengan Muhammad Abduh yang membawa ide tentang modernisasi Islam ya, yang kemudian lahir tokoh-tokoh generasi berikutnya yang kemudian menjadi cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Lahir kemudian juga dalam fase kedua di tahun 1930 sampai dengan 1940, bagaimana generasi Muhammad Nasir, Muhammad Rum, dengan kemudian dan juga tokoh-tokoh lainnya dengan Mas Yumi yang membangun wacana tentang kemerdekaan Indonesia ya, dari kaum intelijen Muslim yang kemudian akhirnya membangun sebuah tema tentang nasionalisme Islam dan juga negara Islam. Muncul lagi kemudian generasi ketiga ya, yang muncul kemudian di tahun-tahun kemerdekaan dengan lahirnya sekolah tinggi Islam yang akhirnya kemudian melahirkan seorang, bertepatan dengan hari ini juga milad dari HMI yang melahirkan Lafran Pane, yang akhirnya tahun 1947 melahirkan HNI, yang kemudian melahirkan tema tentang revolusi kemerdekaan dan isu demokrasi sebagai sebuah diskursus dominan dalam kemudian ruang-ruang publik ketika itu. Lalu kemudian muncul lagi di generasi keempat intelijensia Muslim di 1945 sampai 1960 yang diwarnai oleh 2 kecenderungan gerakan Islam, di mana kemudian pertama adalah gerakan dari kemudian pembaruan Islam yang dipropoli oleh Nurholis Majid ya. Lalu kemudian juga generasi yang kemudian juga yang kedua adalah kecenderungan terhadap gerakan dakwah dari Masjid Salamat ITB yang dipropoli oleh Imaduddin Abdurrahman, yang akhirnya kemudian mempertemukan Islam dengan modernisasi dan juga pembangunan. Sampai dengan kemudian generasi 6 yang dijelaskan adalah bagaimana ditandai dengan menguatnya 2 kecenderungan keagamaan yang disampaikan dengan kecenderungan pertama adalah kecenderungan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim ya, memunculkan Fahri Hamzah sebagai tokohnya, dan di sisi lain memunculkan kelompok-kelompok anak muda dari lingkaran NU ya, dan juga Muhammadiyah yang mengusung tema tentang gerakan pembaruan Islam yang bertolak liberal. Nah, ini menarik kemudian untuk kita kaji sebagai generasi baru bangsa ini ya, yang kemudian bagaimana kita harus membawa narasi, ide perjuangan dari bagaimana mata rantai perjuangan dari bangsa ini ke depannya. Karena apa? Karena tentu kemudian kita hadir dalam kesempatan hari ini adalah bagian dari generasi masa lalu yang kemudian menyambung narasi, menyambung pergerakan, dan generasi kita hari ini adalah harus memastikan bagaimana rantai perjuangan kita harus
menyambung dengan generasi-generasi yang akan datang. Karena pembacaan sejarah menjadi penting. Kalau kata Kakanda kita menyampaikan bahwa sejarah menjadi penting bagi kita. Kalau kita memotret potongan yang sekuler, kita akan menjadi sekuler. Kalau memotong penggalan yang radikal, kita akan menjadi radikal. Tapi kalau kita tidak membaca sejarah, maka kita akan kehilangan arah. Nah, dalam konteks ini, dalam buku yang ditulis oleh Yudi Latif, menarik untuk kemudian bagaimana kita menyambung kembali bagaimana pergerakan dan juga ide-ide tentang intelijensia sehingga kita tidak kehilangan arah untuk membawa narasi ke depannya. Atau dalam konteks gerakan kami, dalam 6 prinsip gerakan kami, kita harus membangun tentang bagaimana solusi Islam adalah tawaran tujuan kami, perbaikan adalah tradisi perjuangan kami, kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan kami, dan juga persaudaraan adalah watak muamalah kami. Dalam ide-ide menuju 23 tahun fase reformasi, maka kami harus kemudian bagaimana mentransformasi gerakannya tidak hanya dalam konteks al-haq dan al-batil, benar dan juga salah, tapi pada konteks hari ini kami harus mentransformasi gerakan-gerakannya dengan bagaimana membangun apa yang menjadi solusi, apa menjadi perbaikan, dan apa menjadi kepemimpinan umat ke depannya, sehingga kita menjadi lebih konstruktif dalam hal bagaimana membangun bangsa ke depannya. Dan saya berharap banyak lewat lapisan intelijensia dari Turki, lewat kemudian bagaimana catatan-catatan dan juga hamparan sejarah dari penaklukan Muhammad Al-Fatih, dari kemudian bagaimana gedung-gedung sejarah dari bagaimana Islam Jaya di Turki Utsmani memberikan sebuah semangat baru dan pembaharuan bagi seluruh kader-kader kami di Indonesia. Dan saya berharap ini adalah bagian dari kemudian sesuatu yang tidak kebetulan, bahwa ada kami Turki dan membawa sebuah spirit perjuangan, spirit penaklukan untuk Indonesia masa depan. Selamat kepada kemudian teman-teman semua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengikuti diskusi dengan sesama dan juga dengan serius, sehingga kita mendapati apa yang nanti menjadi mata air kecemerlangan untuk bagaimana kita bawa dalam gerakan-gerakan kita. Tidak hanya buat kami Turki, tapi seluruh kader-kader di Indonesia. Selamat atas terselenggaranya diskusi malam hari ini. Semoga ini adalah bagian ikhtiar kita untuk bisa membangun apa yang dicita-citakan adalah membangun bangsa dan negara Indonesia Islami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bang Susanto. Buat Bang Susanto, jika berkenan, kami mempersilakan untuk sekaligus membuka acara kita kali ini, Bang. Oke, boleh ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi dengan tema intelijensia Muslim dan puasa, genealogi intelijensia Muslim abad ke-20. Dengan ini saya buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar. Mantap. Terima kasih Bang Susanto atas welcoming speech dan saluran semangatnya juga barusan. Ya. Terima kasih kami ucapkan. Baik teman-teman, itu tadi sambutan pra-acara kita oleh 3 pembicara kita. Selanjutnya kita masuk ke materi inti kita yang akan disampaikan oleh abang kita Bang Kartika. Dan saya di sini sebagai moderator akan membacakan resum singkat Bang Kartika. Saya share screen dulu sebentar ya. Kepada host minta izin untuk share screen CV dari Bang Kartika, pembicara kita kali ini. Ya, ini dia. Nama lengkap beliau adalah Kartika Nur Rahman. Lahir pada 27 Juli tahun 86. Ya, beliau
berdomisili di Yogyakarta, ya. SMP hingga SMA di Yogyakarta, begitupun kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada, di jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, dari tahun 2004 hingga 2009. Aktivitas dan organisasi. Nah, beliau di SAI SMA 8 Yogyakarta sebagai Ketua Umum tahun 2002 hingga 2003. Kemudian di Republika sebagai jurnalis magang dan kontributor pada tahun 2007. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMI, Ketua Umum pada tahun 2015 hingga 2017. Beliau juga Social Media Volunteer atau Smelter sebagai founder di tahun 2016 hingga 2017. Beliau juga pernah di Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan sebagai inisiator dan Dewan Penasihat pada tahun 2017. Beliau juga pernah di Perkumpulan Gerakan Kebangsaan atau PGK sebagai Ketua Bidang Ekonomi tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian Relawan Lalu Lintas Indonesia atau Relasi sebagai inisiator dan Dewan Penasihat pada tahun 2019. Pendidikan nonformal beliau pernah di Pondok Pesantren Al Barokah Yogyakarta pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan beliau di PT Bina Insani Prima sebagai manajer lapangan. Kemudian beliau juga pernah di SMK Hamong Putro sebagai kepala jurusan dan guru pada tahun 2012-2015. Kemudian di PT Lintang Jati Kencana sebagai manajer lapangan pada tahun 2014-2015. Kemudian PT Berkah Anugrah Sentosa sebagai direktur utama pada tahun 2018-2020. Dan kemudian PT Zakatin Mitra Utama sebagai founder dan COO tahun 2019 hingga sekarang. Dan berikut riwayat pembicara nasional dan internasional beliau sebagai meneropong Indonesia 10 tahun ke depan di Pusat Studi Pancasila UGM pada tanggal 3 Desember 2011. Agricultural Development in Indonesia and Taiwan, Taiwan International Cooperation and Development Fund, ICDF, Alumni Society Yogyakarta, 15 Maret 2012. Beliau juga pernah pemuda dan perubahan sosial di KAMI di Yogyakarta 9 September 2013 dan terakhir sebagai pembicara di The Future of Islamic World and Muslim Youth di International Islamic Federation of Student Organization di Istanbul pada tanggal 31 Mei 2014. Ya, itu tadi sekilas riwayat CV beliau, kurikulum vitae dari Bang Kartika Nur Rahman. Ya, untuk itu langsung saja kepada beliau. Sudah hadir di sini Bang Kartika Nur Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Siapa tadi? Bisma ya? Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik rekan-rekan, saya mohon maaf karena kalau di Jakarta jam 8 itu bagi sebagian
kita termasuk saya itu belum saatnya di rumah. Jadi ini masih di jalan. Mohon maaf, jadi masih dalam perjalanan ini. Nanti kita akan sharing-sharing terkait sebuah buku yang diamanahkan pada saya untuk sedikit membahas ya. Saya ucapkan kepada rekan-rekan untuk yang akan menjalankan musda ya. Ini musda keberapa berarti? Pertama apa kedua? Ketiga, Ustaz. Musda kami Turki yang keberapa? Ketiga. Oh, yang ketiga ya. Ketiga, Bang. Ketiga. Ya, ketiga. Saya ucapkan selamat, semoga terus berkembang ya. Kami Turki semakin berkontribusi juga pada mahasiswa Indonesia di sana yang juga lumayan banyak ya mahasiswa Indonesia di Turki. Baik rekan-rekan semuanya, memang buku Intelijensia Muslim dan Kuasanya Yudi Latif ini merupakan buku yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam. Saya sendiri cukup dekat dengan beliau dan beberapa kali dalam forum-forum yang sama saya juga sering sampaikan bahwa Bang, buku Abang ini memang benar-benar menurut saya pribadi itu termasuk buku yang sangat luar biasa. Jadi buku Intelijensia Muslim dan Kuasa ini sebenarnya merupakan inti dari disertasi yang dibuat oleh Yudi Latif saat itu di ANU ya. Jadi dia ambil kuliah S3-nya di Australia dan dia kemudian bikin disertasi yang kemudian disertasinya itu dibukukan. Walaupun tentu saja untuk dalam beberapa poin-poin seperti juga disampaikan oleh beliau itu ada penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk buku karena memang bahasa disertasi itu kadang tidak terlalu cocok untuk dijadikan buku. Jadi ada beberapa penyesuaian, tetapi pada intinya intisarinya dan poin-poin besarnya itu termaktub dalam buku yang kemudian akan kita bahas ini. Saya nggak tahu buku ini nampaknya apakah masih terbit lagi atau tidak, tetapi saya masih ingat ketika pertama kali buku ini terbit sekitar tahun 2005 atau 2006 saat itu, dan saat itu Bang Yudi berkesempatan membedah buku ini di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dari kampus waktu itu dari UGM ke sana, motoran untuk kemudian sekedar mendengarkan apa buku ini, karena memang di kalangan kita dulu, di kalangan para aktivis Jogja yang suka berdiskusi, buku ini sudah menjadi bahan pembicaraan pada waktu itu. Ada buku bagus yang akan segera terbit dan kebetulan Bang Yudi waktu itu membuka ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan kemudian bedah buku ini gitu. Berapa halaman ya? Ini saya masih pegang buku aslinya, cuma kayaknya yang ini sudah tidak terbit. Ini terbitan Mizan waktu itu. Saya nggak tahu berapa halaman, 500 atau berapa halaman. Jadi rekan-rekan, memang tadi saya juga sempat mendengar sedikit yang disampaikan oleh Asusanto tadi ya, Ketum. Kebetulan tadi juga saya masih ada diskusi, jadi saya matikan dulu tadi speaker saya dan ini tapi saya sempat mendengarkan tadi. Jadi memang benar sekali bahwa salah satu dasar penulisan buku ini, cara berpikir dari Bang Yudi yaitu dia menggambarkan kaum intelektual di Indonesia itu dengan sebutan lebih cocok dengan sebutan intelijensia. Ini karena menurut Bang Yudi, akar-akar kelahiran kaum terdidik di Indonesia ini lebih mirip dengan pola-pola yang terjadi di Eropa Timur saat itu, di mana kaum terdidiknya itu dibentuk oleh negara. Jadi awalnya kaum terdidik di Indonesia yang berpendidikan barat itu merupakan bentuk pembukaan keran-keran kesempatan yang diberikan oleh kolonial Belanda saat itu lewat politik etisnya. Jadi sebelumnya itu hampir nggak ada orang Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, itu hampir nggak ada. Tetapi begitu Belanda itu mengeluarkan politik etis yang terdiri dari 3 ya, politik etis itu ya, transmigrasi, irigasi. Transmigrasi berarti itu terkait perpindahan orang, irigasi ini terkait dengan perairan, dan yang terakhir edukasi, ini terkait dengan pendidikan. Nah, diuraikan panjang lebar dalam buku ini sebenarnya bagaimana politik etis ini bisa lahir. Bagaimana terjadinya perubahan di Belanda yang dikuasai oleh kaum liberal, tapi kemudian pada tahap selanjutnya dari partai-partai Kristen justru menjadi penyokong dari gerakan pembaruan dan sebagainya. Itu diceritakan lumayan baguslah di dalam buku ini.
Sehingga kemudian lahirlah politik etis itu yang dikawal oleh orang-orang yang disebut sebagai kaum etisi, kaum etis, kaum utang budi. Yang salah satu tokohnya terkenal itu Multatuli. Multatuli yang merupakan nama samaran dari Douwe Dekker. Yang dia bikin buku itu ya, buku Multatuli. Buku Max Havelaar. Nah, rekan-rekan semuanya, dari pembukaan keran itulah maka kemudian mulai banyak orang-orang Indonesia pribumi yang kemudian bisa mengenyam pendidikan, masuk pendidikan tinggi. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai Yudi Latif sebagai intelijensia generasi pertama. Jadi apa beda intelijensia dan intelektual? Tadi juga sudah disampaikan oleh Susanto ya. Jadi kata intelijensia ini itu berdasarkan sejarahnya itu menyangkut satu kelompok kolektif, bukan individu-individu. Jadi orang-orang terdidik di Indonesia itu ada dalam satu generasi yang kolektif, bukan individu-individu. Nah, kata intelektual itu lebih cenderung ke individu, karena kelahirannya itu sendiri sebenarnya mulai ramai diperbincangkan. Kata intelektual itu dimulai dari ada yang namanya kasus Dreyfus. Nanti teman-teman boleh cek itu ya, ada namanya kasus Dreyfus. Ini skandal mata-mata ganda di Paris saat itu. Dreyfus dianggap sebagai, Dreyfus ini orang Yahudi, dia dianggap sebagai mata-mata ganda oleh Paris, oleh pemerintah dan oleh tentara saat itu. Tapi itu dibela oleh beberapa masyarakat sipil bahwa ini cara politiknya pemerintah saja untuk menyingkirkan Dreyfus dan lain sebagainya, mengkambing hitamkan dan lain sebagainya. Yang kemudian salah satu tokoh yang menentang hukuman terhadap Dreyfus itu, skandal Dreyfus ini salah satunya orang namanya Émile Zola. Nah, Émile Zola inilah yang kemudian membuat sebuah surat terbuka lah yang kemudian terkenal, yaitu Manifesto Intelektual, di mana di situ intelektual orang-orang terdidik itu menyatakan pendapatnya secara pribadi-pribadi. Nah, maka inilah yang kemudian menurut Yudi Latif, maka sebenarnya kata intelektual itu cenderung kepada sifatnya itu pribadi, individu, dan ini khas Eropa Barat. Sementara intelijensia ini sifatnya dia kolektif, dan ini mirip dengan cara-cara pembentukan kaum-kaum terdidik di Eropa Timur pada saat itu. Nah, Yudi Latif dalam memandang karakteristik orang terdidik di Indonesia, ternyata dalam penelitiannya itu menemukan satu pola kesamaan dalam setiap generasi. Dalam setiap generasi memiliki satu pola kesamaan dalam tingkat kesadaran dan cara bergerak. Nah, inilah yang kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa ini lebih mirip dengan bentuk intelijensia dibandingkan intelektual. Walaupun nanti kalau kita melihat lebih zoom lagi, barangkali hal ini bisa diperdebatkannya. Nah, dari situlah maka kemudian dia mengeluarkan apa itu namanya idenya terkait pengelompokan kaum terdidik di Indonesia berdasarkan aspek generasional. Generasi intelijensia pertama, intelijensia generasi kedua, intelijensia generasi ketiga, intelijensia generasi keempat, intelijensia generasi kelima. Kalau di bukunya Yudi Latif ini berhenti pada saat intelijensia generasi ke-6, karena pada saat dia tulis disertasi berhenti di situ. Dia belum nulis buku yang baru terkait adakah intelijensia generasi baru saat ini. Nah, dari setiap lapis generasional itu dia menemukan ciri-ciri yang agak mirip. Makanya kemudian dia lebih cenderung memakai orang-orang terdidik secara kolektif yang kemudian dia katakan sebagai intelijensia itu. Nah, intelijensia generasi pertama, ini konteksnya mereka masih sangat terpengaruh dengan hegemoni dan kekuasaan kolonial Belanda. Sehingga masih belum bisa lepas dari kungkungan itu. Yang paling progresif dari intelijensia generasi pertama yaitu bagaimana mereka mampu membangun. Nah, buku ini juga menyorot ya, bukunya Yudi Latif ini menyorot khusus pada intelijensia Muslim, kelompok-kelompok Islam. Dia tidak kemudian membahas terlalu dalam kelompok-kelompok yang lain, walaupun dalam beberapa subbab itu dia bahas juga. Ada intelijensianya komunis, kemudian nasionalis, tapi tidak terlalu dalam. Nah, dia yang dalam dan kemudian dia bahas secara detail itu ada di intelijensia Muslim. Nah, intelijensia generasi Muslim pertama itu dia personifikasikan itu pada generasinya Haji Agus Salim.
Haji Agus Salim, kemudian Abdul Muiz, Sukraminoto, dan sebagainya itu. Nah, mereka rata-rata memiliki kesamaan dalam konteks pribadi mereka. Kalau teman-teman lihat, rata-rata dari generasi ini, generasi pertama ini, bahkan termasuk kalau di intelijensia kiri itu kita mengenal salah satunya Tan Malaka itu nanti yang generasi pertama ini, itu mereka itu ketika mereka mengenyam pendidikan Barat, mereka seolah-olah mendapatkan pencerahan, sehingga kemudian akar-akar pendidikan yang mereka miliki sebelumnya di pesantren, kemudian di sekolah-sekolah yang berbasiskan suku dan sebagainya itu tiba-tiba mereka anggap tidak lagi relevan. Inilah yang kemudian nanti kita bisa melihat ada perubahan misalnya pada seorang Haji Agus Salim ya. Dia pernah menjadi seorang yang ateis sebelum akhirnya kembali menjadi seorang yang mengakui Tuhan dan bahkan memiliki ideologi Islam yang cukup kuat. Itu setelah dia ditugaskan oleh Belanda. Jadi Agus Salim ini salah seorang paling pintar saat itu di Indonesia sehingga kemudian berhak sekolah sampai Belanda, cuma dia nggak ada duit. Makanya dia ditawari beasiswanya Raden Ajeng Kartini saat itu, tapi dia tidak mau menerima itu, gengsinya saat itu. Sehingga kemudian dia bekerja Belanda, dan dia sempat menjadi ateis, sampai kemudian dia kembali mengalami semacam pertobatan gitu ketika dia selama 5 tahun ditugaskan di Mekah saat itu oleh Belanda, dan dia bertemu pamannya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, saat itulah kemudian banyak berinteraksi, sehingga kemudian ketika balik ke Indonesia, dia bergabung dengan syarikat Islam yang dipimpin oleh Bos Sukraminoto. Nah, karakteristik dari generasi pertama ini, mereka memiliki kontestasi mereka itu dalam bentuk publikasi-publikasi. Maka pada zaman-zaman ini itu produk publikasi yang sifatnya proto-nasionalisme itu muncul. Syarikat Islam punya korannya sendiri, kemudian organisasi-organisasi lain, Budi Utomo pun punya korannya sendiri. Dan kalau kita lihat misalnya salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia jurnalisme pada saat itu orang namanya Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo ini kalau kawan-kawan suka baca bukunya Pram ya, yang tetralogi Pulau Buru itu, Bumi Manusia dan selanjutnya itu digambarkan Mingke itulah si Tirto Adi Suryo. Nah, Tirto Adi Suryo inilah yang membentuk dasar-dasar, bukan membentuk ya. Dia salah satu tokoh yang tersohor dalam dunia jurnalisme Indonesia di masa itu. Termasuk dia membantu pendirian Syarikat Dagang Islam dan pendirian Syarikat Islam, karena dia tahu administrasinya berhubungan dengan Belanda. Nah, orang-orang dari generasi inilah yang kemudian disebut oleh Yudi Latif sebagai intelijensia generasi pertama. Kira-kira mereka zaman kebangkitan nasional lah mereka itu eksis, dan sampai 20 tahun selanjutnya. Mereka lahir kira-kira sebelum tahun 1900. Nah, ada yang unik dalam buku Yudi Latif ini karena aspek generasional ini ternyata berputar sekitar 20 tahun sekali. Jadi setelah generasi pertama ini kemudian lahirlah generasi kedua. Generasi kedua ini mereka eksisnya kira-kira tahun 1920-an. Mereka antara lain di situ, kalau di intelijensia nasionalis ada Bung Karno, Bung Hatta, itu udah mulai muncul tahun 20-an saat itu ya. Dan di generasi ini, di intelijensia muslim kita mengenal orang seperti Nasir. Orang-orang seperti Nasir inilah yang kemudian sudah mulai muncul dengan saat itu mereka sudah mulai membentuk organisasi pelajar yang kemudian kita kenal dengan JIB. Young Islamisten Bond, yang kemudian tahun 1930-an itu muncul lagi serupa namanya SIS, Studenten Islamic apa gitu lah. Jadi memang kira-kira tahun 30-an itu setelah terjadinya Sumpah Pemuda dan PNI dibubarkan, organisasi-organisasi pemuda yang sifatnya itu politik itu mulai diawasi dan ditekan oleh Belanda. Maka kemudian kaum muda saat itu mengambil cara untuk kemudian mengatasi tekanan dan represivitas ini dengan membentuk kelompok-kelompok studi. Nah, era tahun 30-an inilah yang kemudian muncul banyak kelompok studi, yang di kelompok Islam itu lahir Studenten Islamik itulah, SIS namanya. Saya lupa nama panjangnya. Nah, di situ nanti banyak itu tokoh-tokoh yang lahir dari SIS ini. Nah, SIS kemudian ini masih ada dalam
menurut Judilatif ini masih ada dalam rentang intelijensia generasi kedua, Nasir dan kawan-kawan. Lahir lagi generasi baru itu kira-kira tahun 1940-an. 1946, 1947, terutama setelah kemerdekaan. Inilah mulai lebih lanjut lagi, lahirlah pola gerakannya, aktivisme intelektual Islam saat itu, pola gerakannya yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi Islam. Lahirlah saat itu PII, HMI yang hari ini ya, hari ini HMI itu Harlah ya hari ini ya. Kalau HMI Harlah, kalau PII Harba dibangkit. Nah gitu. PII, HMI lahir oleh generasi ini. Di situ tokoh-tokohnya ada Yusdi Ghazali dari PII, kemudian Lafran Pane pendiri HMI. Itu ya sebenarnya saat itu pusatnya di Jogja, pusat aktivisme dan intelektualisme Islam saat itu, sehingga lahirlah di situ itu HMI dan PII di situ. Sampai tahun 1947 kalau nggak salah itu kemudian 47 atau 48 itu sampai saat itu ada yang namanya Kongres Umat Islam. Kemudian diputuskan saat itu Pancacita Umat Islam. Pancacita Umat Islam itu terdiri dari apa? Satu partai politik namanya Masyumi, satu organisasi kepanduan namanya Pandu Islam, sekarang udah nggak ada Pandu Islam ya. Satu organisasi mahasiswa namanya HMI, satu organisasi pelajar namanya PII, kemudian satu organisasi pemuda namanya GPI, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah ini era tahun itu, di mana konteksnya saat itu terjadi revolusi, perang revolusi kemerdekaan. Sehingga banyak sebenarnya dari para anggota organisasi-organisasi ini yang kemudian meniti karir di bidang militer saat itu. Kita nanti akan kenal beberapa orang yang kemudian menjadi tokoh militer ya. Cuma saya perlu buka lagi siapa saja orang-orang itu yang kemudian lulusan PII ini kemudian gabung ke militer. Itu mulai tahun-tahun ini dibentuknya karena memang saat itu konteksnya perang kemerdekaan di mana muncul tentara pelajar, masing-masing partai punya sayap laskarnya sendiri, Pesindo punyanya PSI, kemudian punyanya Masyumi ada Laskar Hizbullah dan lain sebagainya. Jadi para pelajar-pelajar yang tadi membentuk organisasi itu mereka mau nggak mau terlibat dalam pengorganisasian perang revolusi kemerdekaan saat itu. Itu generasi yang ketiga. Konteks global dan regional seperti itu, muncul negara bangsa, kemudian masing-masing negara bangsa itu mempertahankan eksistensinya, dan dalam kasus Indonesia yang terjadi perang revolusi kemerdekaan. Kemudian muncul lagi generasi baru kira-kira tahun 60-an yang saat itu yang menjadi corongnya saat itu yaitu Nurkolis Majid, Cak Nur, di mana dia kemudian saat itu gagasan-gagasannya itu generasi ini ada satu fakta yang menarik pada generasi ini, yaitu pada saat itu sudah mulai banyak universitas-universitas yang lahir. Sudah banyak universitas-universitas lahir di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan sangat minim sekali. Nah, universitas-universitas yang lahir ini ternyata tidak mewadahi semangat keislaman dari para mahasiswanya. Semangat keislaman dari para mahasiswanya ini semacam hilang di universitas ini, karena banyak universitas ini universitas-universitas sekuler, di mana konten agama itu bukan menjadi konten utama. Sehingga kemudian, ini yang kemudian dibaca oleh beberapa aktivis HMI di Bandung saat itu ya, terutama yang kemudian diwakili oleh Bang Imaduddin Abdul Rahim, sehingga kemudian melahirkan yang namanya LMD. Embrionya dakwah kampus itu dari sini, dari Salman ini, yang kemudian dikenal dengan LMD, Latihan Mujahid Dakwah, di mana itu pelatihannya selama seminggu, semacam daurah selama seminggu. Kenapa dia merasa perlu melakukan ini? Karena seperti saya sampaikan tadi, anak-anak yang dari keluarga muslim taat ini, di SR, kemudian SMP, SMA-nya itu masih dekat dengan orang tua, pendidikan agamanya masih kuat, bahkan beberapa dari keluarga santri, begitu masuk universitas ternyata semacam kehilangan ruhnya. Tidak ada lagi suatu komunitas-komunitas keagamaan yang bisa memenuhi hasrat mereka dalam beragama. Sehingga kemudian inilah yang kemudian membuat cabang Bandung saat itu membentuk yang namanya LMD. Dibimbing saat itu oleh
Dewan Dakwah yang Pak Nasir saat itu ya sudah dibubarkan. Pak Nasir yang merupakan intelijensia generasi kedua itu membentuk Dewan Dakwah yang kemudian itu menjadi pusat aktivisme intelektual Islam yang sangat mencorong saat itu, Dewan Dakwah. Dan kemudian bisa mengakses sampai dunia internasional, bergabung dengan Robitoh Alam Islami dan sebagainya. Nah itu, generasi tahun 60-an itu, antara lain juga melahirkan IAIN saat itu. IAIN itu lahir dan lain sebagainya. Nah, era tahun 60-an ini yang kemudian disebut oleh Yudi Latif sebagai generasi keempat ya, itu kemudian berganti dengan generasi kelima. Kira-kira tahun 80-an. Lagi-lagi perputarannya sekitar 20 tahunan. Tahun 80-an ini ternyata memiliki karakter yang berbeda dengan karakter 60-an. Karakter 80-an bahkan lebih dalam lagi, sehingga kemudian saat itu terbentuklah lembaga-lembaga dakwah kampus. Tokoh-tokohnya di era ini ada Hidayatul Wahid, ada kemudian Hatta Rajasa, kemudian ada Mas Tamim Ula, orang-orang ini yang kemudian mewarnai tahun 80-an yang disebut oleh Yudi Latif itu sebagai generasi kelima. Dan yang terakhir Yudi Latif dalam disertasinya ini menyebut generasi ke-6 ini kira-kira generasi akhir 90-an dan memasuki tahun 2000-an yang ditandai dengan kelahiran kami jaringan Islam liberal, di mana konteks global dan konteks regional yang dihadapi yaitu terkait purifikasi konservatisme melawan liberalisme yang diwakili oleh jaringan Islam liberal. Walaupun sekarang sebenarnya juga Mas Ulil sendiri malah sekarang juga sudah berbalik ya, Ulil Absar Abdullah ya, pendiri jaringan Islam liberal. Sekarang Mas Ulil malah ngajar Ihya ya, kembali. Ada satu manifestonya dalam Facebook itu menggambarkan terkait bagaimana orang-orang Islam itu terbagi menjadi orang Islam yang kiblatnya ke Yunani dan tidak mempertimbangkan kiblat ke Mekah. Nah, ini orang-orang yang dimaksud dengan kelompok jil itu oleh Mas Ulil itu, Gus Ulil itu di sini misalnya gitu. Dan dia dulu itu gitu. Ada orang yang berkiblat ke Mekah tanpa memperhatikan kiblat Yunani. Ini jadi orang yang sangat konservatif, kata Mas Ulil gitu. Saya, kata Mas Ulil, waktu itu ibarat turning point-nya dia ya, setelah dia keluar dari jil itu, saya orang yang sekarang berkiblat ke Mekah tetapi mempertimbangkan kiblat Yunani. Jadi dia mencoba mengambil jalan tengah tapi diutamakan ke Mekah. Itu bentuk simbolisme yang dia bikin dalam konteks turning point-nya dia. Nah, saat itu muncul pertentangan itu antara kelompok-kelompok yang seperti kami dan sebagainya itu nggak cocok dengan jil dan sebagainya. Itu di generasi ke-6. Tokoh-tokohnya ada Ulil, ada Fahri Hamzah dan sebagainya. Nah, sebenarnya sekarang ini kalau kita mau melihat aspek generasionalnya itu sudah masuk pada 20 tahun kemudian, 2021 ini, mestinya ini ada satu generasi baru dan saya memang sudah menyadari ada bentuk baru dalam aktivisme sekarang. Sebagai contoh saja misalnya ya, dulu kalau aksi-aksi di Indonesia itu sebesar yang terjadi tahun 2019 dan 2020 lalu ya, yang dimana itu mahasiswa itu bisa aksi besar-besaran Omnibus Law dan sebagainya itu. Kalau tahun 99 itu bisa jadi itu udah jatuh lah pemerintahan, karena akan bertahan lama. Tapi ternyata ini hanya semacam letupan di saat itu dan kemudian hilang begitu saja. Ada yang menarik sebenarnya, apa yang menjadi karakter ini gitu. Ya, kalau di dalam buku Yudi Latif itu dia menggambarkan era setelah tahun 2000 dan mungkin sekitar 2020-an ini ketika generasi baru ini akan lahir, yang terjadi yaitu bagaimana nanti pertarungan dalam konteks globalisasi. Dan kalau menurut saya juga tarikan antara globalisasi dan pembentukan identitas. Jadi agak menarik sebenarnya kalau kita melihat di tengah globalisasi masyarakat semakin global, ternyata penguatan identitas juga semakin menguat. Nah, ini kejadian misalnya di Brexit di Amerika itu ya, dunia semakin mengglobal, tapi orang semakin
identitas semakin menguat. Nah, ini menarik, nilai-nilai budaya global, tapi justru identitas yang sifatnya primordial itu semakin menguat. Ini barangkali yang menjadi salah satu bentuk karakteristik dari intelektual atau intelijensia generasi baru itu ini. Yang bentuknya seperti apa kita belum tahu, karena kita belum bisa mempersonifikasikan ini. Era-era antum ini sebenarnya, siapa yang bisa dipersonifikasikan sebagai generasi perwakilan atau perwajahan dari generasi baru ini. Nah, barangkali itu ya sedikit pemantik diskusi jika memang ada diskusi dari saya. Jadi yang disampaikan oleh Yudi Latif dalam buku Intelijensia Muslim dan Kuasa ini, ternyata dari hasil penelitian dia, hasil disertasi dia, itu ternyata dalam setiap generasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan spesifik. Nah, inilah kemudian kalau dalam filsafat Jerman itu sering disebut sebagai Zeitgeist atau semangat zaman. Semangat zaman di masing-masing generasi itu ternyata berbeda-beda. Semangat zaman pada zaman generasi pertama itu pembentukan pembentukan akar-akar dari nasionalisme. Mereka belum tahu, belum kenal nama Indonesia karena nama Indonesia sendiri itu baru digunakan sebagai satu kode bersama persatuan itu kira-kira tahun 1920-an. Ketika saat itu Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda itu menggunakan itu sebagai satu bentuk kesatuan politik. Sebelumnya belum dikenal itu Indonesia kecuali dalam studi-studi etnografi yang dibikin oleh Logan dan Earl tahun 1850-an untuk menggambarkan karakteristik masyarakat kepulauan Nusantara. Digunakanlah nama Indonesians saat itu ya. Yang itulah yang kemudian digunakan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda, ada Nasir Pamuncak, Bung Hatta, dan sebagainya saat itu, yang kemudian menggunakan kata Indonesia itu untuk sebagai satu proyek kebangsaan, yang kemudian digunakan dan diterima oleh seluruh kalangan intelektual Indonesia saat itu. Walaupun saat itu menarik, jadi dibantah oleh beberapa orang Belanda, ilmuwan Belanda ketika mengatakan, loh kamu kok bisa nyebut nama Indonesia? Padahal Indonesia yang dimaksud oleh Logan dan Earl itu, yaitu kepulauan di seluruh Nusantara, bahkan sampai Madagaskar. Karakteristik masyarakat kepulauan yang cukup unik dan spesifik dari sepanjang kepulauan Nusantara, artinya Semenanjung Melayu itu juga masuk, kemudian Kalimantan, di mana di situ sekarang kita kenal ada Malaysia, ada Brunei juga, sampai Madagaskar. Kok kamu bisa berani-berani nyebut kamu sebagai Indonesia yang mantan jajahannya Belanda itu saja, gitu kan ya, gitu. Nah, Bung Hatta jawabnya gampang gitu. Kan sama dengan Amerika Serikat. Benua Amerika Serikat itu muncul dari Kanada sampai ujung bawah, Kuba dan sebagainya. Tapi yang disebut Amerika Serikat yang mana? Negara Amerika Serikat doang kan? Nah, itu jawaban Bung Hatta saat itu untuk kemudian menjawab pertanyaan dari ilmuwan Belanda ini ketika mereka berani menyebut sebagai Indonesia. Nah, itu rekan-rekan mungkin ya sedikit pemantik dari saya. Jika memang ada yang didiskusikan, mari. Kalau memang tidak ya, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Yang pasti, antum sekarang kan ada di ini ya, di pusatnya kebudayaan Islam ratusan tahun, sehingga kemudian sebenarnya ada banyak sekali khasanah keislaman, khasanah pengetahuan yang bisa antum gali sebesar-besarnya di sana. Saya kebetulan juga sempat keliling sampai naik bis dan lain sebagainya, itu saya temukan memang khasanah pengetahuan yang sebenarnya teman-teman bisa gali banyak sekali di sana gitu, di Turki itu ya. Barangkali itu sedikit ya pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah materi yang disampaikan oleh abang kita, Bang Kartika. Ya, insya Allah bisa menambah pengetahuan dan semangat kita ke depan, insya Allah. Teman-teman, setelah ini akan ada sesi tanya jawab dengan abang pemateri. Barangkali ya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa diketik ya. Kalau belum ada bisa dipersiapkan, karena ini kita dari moderator juga punya pertanyaan sih yang bisa jadi bahan diskusi buat Bang Kartika. Boleh Bang ya, Bang Kartika? Ini
Wah, sepertinya terputus. Oh iya. Wah, terputus ya. Ya. Oke, baik teman-teman. Itu tadi sampaian materi dari abang kita, Bang Kartika Nur Rahman. Semoga, ya, sudah tersambung lagi. Ya, Bang Kartika, sudah tersambung barangkali. Ini dari kita ada... Iya, Bang. Ini biar lebih semangat lagi, kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dimulai dari kita dulu, dari moderator ini. Ada pertanyaan yang ada kaitannya juga tadi sama yang Abang sampaikan gitu. Kalau dari kita moderator, tadi itu tertarik di bagian ini Bang, ada 2 pertanyaan sih. Tadi itu disebutkan di era 30-an itu di situ kelompok studi ya. Kelompok studi itu kalau saya pribadi ngebayangkannya mungkin di situ belum terbentuk organisasi Islam seperti di era 40-an. Nah, detailnya kelompok studi itu gimana Bang? Mungkin per bidang studi, misalkan di bidang keteknikan atau di pertanian itu mereka mungkin berjuangnya dari kelompok-kelompok studi itu per jurusan mungkin kalau di bahasa kampusnya, atau gimana Bang? Lebih rincinya gimana gitu. Terus yang kedua tadi juga disebutkan ada Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini kan dia juga ada kedekatan dengan komunis sendiri Bang ya. Tapi dia juga termasuk generasi lapisan intelijensia setelah generasi Agus Salim dan Cokro Aminoto. Nah itu ada kisah sendiri nggak Bang yang berkaitan dengan Tan Malaka? Itu sih mungkin 2 pertanyaan pemantik dan dari moderator. Dan mungkin setelah ini ada beberapa pertanyaan susulan dari teman-teman audiens lainnya. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih ya. Langsung jawab aja ya, nanti biar interaktif aja kalau ini. Ya. Pertama, terkait bentuk itu. Jadi begini, ada hal yang cukup menarik ya. Ini bentuk dari kreativisme perlawanan dari setiap generasi itu selalu bentuknya beda-beda. Tadi saya sebut misalnya generasi ketiga itu bentuk perlawanannya benar-benar perlawanan fisik. Mereka bergabung dengan resimen tadi link diskusi. Baik. Jadi masing-masing generasi itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya tadi saya sebut generasi ketiga, itu mereka benar-benar dalam kancah revolusi fisik, itu benar-benar dalam bentuk perang, mereka terlibat. Nah, generasi kedua, generasi sebelumnya itu pembentukan lembaga-lembaga yang tadi saya sebut JIB, kemudian JIB berkembang, dan kemudian setelah terjadi pemberangusan PNI oleh Belanda, organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa yang dianggap terlalu politis, kemudian akhirnya dimatikan. Sehingga kemudian tiarap. Di masa represif itulah kalangan terpelajar itu membentuk kelompok studi. Nah, kelompok studinya itu kelompok studi yang sifatnya diskusi sosial politik, dan bukan yang sifatnya kelompok studi yang sifatnya tadi berdasarkan profesi, itu bukan. Karena ini konteksnya dalam intelijensia yang berpengaruh dalam konteks sosial politik. Nah, SIS itu sendiri, Studenten Islamenten S-nya itu saya lupa itu seperti itu juga. Mereka mewadahi para intelijensia Muslim saat itu, yang kemudian dia melihat satu hal yang salah, dan mereka merasa bahwa ini harus dibenarkan. Nah, ini ada yang menarik konteksnya. Yudi Latif dalam buku ini menggambarkan intelijensia itu sebagai berkelindan dengan konsepnya Gramsci. Jadi Gramsci itu salah seorang pemikir kiri Italia, dia punya konsep yang namanya intelektual organik. Apa itu intelektual organik? Intelektual organik yaitu seorang intelektual kaum terdidik yang dia itu bergerak itu karena panggilan tugas, panggilan pengabdian, bukan sekedar profesi-profesi. Nah, ini yang kemudian dijadikan dasar oleh Yudi Latif itu dalam
menggambarkan intelijensia. Jadi para intelijensia ini kalau kita melihat ya, yang digambarkan oleh Yudatif ini, mereka yaitu orang-orang yang mendobrak, orang-orang yang walaupun mungkin profesinya ada yang dosen dan sebagainya, tapi kontribusi besar mereka pada sejarah itulah yang kemudian dihitung. Mereka melihat ada satu permasalahan dan kemudian mereka mengatasinya itu. Misalnya tadi saya sebut di eranya Nurul Majid lahir LMD, di eranya dia juga lahir IAIN dan lain sebagainya. Jadi mereka inilah yang kemudian menentukan jalannya sejarah ke depan. Bukan pada profesi-profesi yang tadi dipertanyakan oleh Mas siapa Mas moderator, mohon maaf lupa saya. Itu tadi ya. Jadi bukan di profesi-profesi pertanian itu dan sebagainya, bukan, tetapi lebih pada kesadaran mereka untuk kemudian melakukan perubahan. Ini yang konsepnya intelektual organik yang dibangun oleh Gramsci itu yang kemudian dijadikan dasar dari salah satu dasar dari buku ini oleh Yudi Latif. Kalau dalam kita mengenal yang namanya intelektual profetik. Dalam intelektual profetik ini ada sisi miripnya juga. Karena kalau intelektual profetik itu kan gambarnya begini ya. Mungkin teman-teman juga sudah sering diskusikan. Intelektual profetik itu berkembang dari konsep yang pertama kali dikembangkan oleh Muhammad Iqbal saat itu, yang dia melihat salah satu pendapat seorang ulama India yang saya kalau sampai Sidratul Muntaha pada saat kejadian Isra Mi'raj itu loh. Kalau saya sampai Sidratul Muntaha itu, saya mungkin nggak mau lagi balik ke bumi. Lah gimana? Cita-cita saya tertinggi itu ketemu Allah Subhanahu wa taala, kok ini saya disuruh lagi kembali ke bumi. Padahal ternyata itulah risalah yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang disebut sebagai intelektual profetik. Bahkan ketika kita sudah sampai pada titik pencapaian tertinggi, maka fungsi kita itu yaitu menyampaikan risalah dan mengubah manusia minadz-dzulumati ilan nur. Itu yang kemudian yang harus kita lakukan. Yang ini kemudian disistematiskan lagi konsep intelektual profetik ini oleh Kunto Wijoyo ya. Ada dalam surat Al-Imran 110 ya, yang kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik. Jadi kamu bisa menjadi umat terbaik setelah apa? Ukhrijat linnas gitu. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, kamu keluar pada manusia dan kamu menyerukan kebenaran, kamu nahi mungkar, dan kamu tu'minuna billah, menyerukan orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep intelektual profetik yang artinya juga para intelijensia, konsep intelijensia, intelektual organik, intelektual profetik itu tidak pernah lepas dari permasalahan yang ada di masyarakat, permasalahan umat, permasalahan yang ada di sekitar antum. Itulah makanya kalau di dalam satu kami itu ada yang namanya problematika umat gitu. Itu dalam konteks ini. Karena yang kita lakukan yaitu kita menyelesaikan permasalahan umat itu. Nah, ini yang dimaksud. Jadi dalam kasus SIS ini itu mereka kelompok diskusi yang konteksnya itu tadi. Nah, ini terjadi lagi di era tahun 80-an ketika saat itu kekuasaan Soeharto menguat dan kemudian organisasi-organisasi ekstra itu dibungkam, juga kemudian dibikin yang namanya NKKBK oleh Daud Yusuf, di mana organisasi kemahasiswaan itu dikendalikan oleh kampus dalam bentuk lembaga intrakampus, senat mahasiswa ya dalam hal ini. Maka kemudian benih-benih perlawanan muncul dalam kelompok-kelompok studi yang nanti melahirkan LDK dalam satu baris, yang kemudian nanti ujungnya salah satunya melahirkan kami, dan kelompok-kelompok studi kiri yang itu nanti akan melahirkan di tahun 98-99 itu Forkot, Fordem, dan lain sebagainya. Nah, mereka diawali di tahun 80-an di saat kekuasaan Orde Baru itu sangat mencekram, strateginya sama dengan tahun 30-an. Mereka membentuk kelompok-kelompok studi terbatas, berdiskusi ini itu dan lain sebagainya. Ini yang kemudian yang saya maksud itu tadi, Mas. Kelompok studi itu tadi. Terus pertanyaan kedua tadi apa, Mas? Saya kepanjangan jadi lupa nih. Iya, tadi udah cukup menjawab yang pertama tadi. Ternyata dia dimaksud kelompok studi. Yang kedua itu Tan Malaka, sorry, ya, saya ingat. Ya, jadi Tan Malaka ini lahir sebelum tahun 1900 ya. Jadi dia generasinya kalau
kalau di generasi intelijensia itu termasuk generasi intelijensia pertama. Jadi setara dengan Agus Salim dan kawan-kawan. Dan ini pun mirip. Bedanya kalau Agus Salim, dia ketika kemudian menjadi seorang ateis, itu bisa kembali lagi ke dalam dalam ideologi Islam, dalam keislamannya, itu karena ketemu sama pamannya itu tadi. Ada kejadian itu. Nah, Tan Malaka tidak. Tan Malaka ini waktu kecil penghafal Quran juga. Tapi kemudian dia melalang buana dan sebagainya, sehingga dan dia tidak punya keberuntungan yang sama seperti yang didapatkan Agus Salim ketemu pamannya. Maka yang terjadi kemudian dia justru menjadi seorang revolusioner yang kemudian beraliran kiri ya. Walaupun Tan Malaka ini unik. Ketika Komunisme Internasional itu menyatakan perlawanannya terhadap Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh dan lain sebagainya, itu Tan Malaka menyatakan bahwa kita ketika ingin melawan dan mengalahkan kapitalisme, maka kita harus bekerja sama dengan pan-Islamisme. Inilah yang kemudian membuat dia tersingkir dari Komintern, Komunisme Internasional. Karena bagi kaum Komunisme Internasional, bekerja sama dengan kelompok Islam, terutama pan-Islamisme itu haram. Kalau bagi Tan Malaka enggak. Kita harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan para kapitalis itu. Nah, kayak gitu Tan Malaka. Dan Tan Malaka termasuk salah satu pemikir yang dalam menurut saya di Indonesia, dan hampir semua bukunya saya sudah baca Tan Malaka itu. Gitu mungkin sedikit terkait Tan Malaka. Ya. Emang Tan Malaka ini yang Abang bilang unik juga, emang betul. Ya sering jadi pembicaraan orang. Bahkan di Sumatera Barat juga termasuk yang makam dia itu di inilah jadi ikon juga gitu. Tapi kalau dihitung Tan Malaka ini termasuknya pahlawan atau bukan Bang ya? Dengan perjalanan beliau yang seperti itu. Kalau saya, Tan Malaka pahlawan besar pahlawan di Indonesia. Terlepas dari ideologi yang dia yakini. Makanya, tapi Tan Malaka itu tidak tergabung di ujung itu, dia tidak bergabung dengan partai komunis. Kawan-kawan itu sangat dipengaruhi oleh Rusia. Tan Malaka tidak yakini itu, dia ada sinkretis dengan pemahaman dia tentang konteks masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian dia melahirkan partainya sendiri yang disebut sebagai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Nah, Murba itulah warisannya Tan Malaka. Nah, tetapi tentu saja dia tidak masuk dalam intelijensia Muslim, karena dia memiliki gagasannya sendiri terkait Republik ini. Di tahun 1926 atau 1925 ya, dia sudah bikin buku ketika dalam pelariannya di Thailand. Jadi Tan Malaka ini dikejar-kejar terus sama orang-orang, dia nyamar jadi namanya siapa, ke Thailand, ke Cina, dan sebagainya. Dia sudah bikin buku namanya Nar Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia, di tahun 1920-an itu, sebelum tahun 1930-an. Nah itu, cuma dia memang dalam beberapa prinsip itu berbeda dengan Soekarno, Bung Hatta, dan sebagainya. Karena menurut dia itu kan, menurut Tan Malaka, Indonesia itu kan harus 100% merdeka ya. Nggak boleh lagi ini, tapi sementara Bung Karno, Bung Hatta tahu benar gimana cara meraih kemerdekaan, dia harus bisa semacam orang tarik tambang lah, kadang tarik, kadang diulur, kadang tarik, kadang diulur, sehingga akhirnya kemudian bisa meraih kemerdekaan ini dan mempertahankan. Karena 45 itu belum banyak negara yang mengakui Indonesia merdeka, baru tahun 50-an itu, setelah pas 950 ya, setelah konferensi meja bundar, itu baru diterima secara massal. Itu barangkali sedikit komen saya terkait Tan Malaka. Iya, terima kasih. Sudah terjawab tadi 2 pertanyaan dari moderator oleh Bang Kartika ya. Ini jadi insight dan tambahan baru juga buat kita semua. Ini sambil menunggu teman-teman mungkin sedang mempersiapkan pertanyaan, dari moderator juga ada ini Bang, minta rekomendasi, mungkin ada rekomendasi nggak dari Abang Kartika, buku-buku apa aja yang bisa kita baca untuk memperdalam terkait yang Abang sampaikan tadi gitu.
banyak sih sebenarnya ya. Itu buka Matubar ya, itu banyak banget itu. Tanya sama Susanto itu. Nyetor Matubarnya apa gitu. Ya buat Kalau referensi di aja Bang, buku, maksudnya biarkan nanti orang-orang kalau di audiens kalau mau baca gitu. di bukunya Yudi Latif ini, kalau antum bisa baca ini, saya lupa ya, ada berapa ratus sumber yang dia baca untuk nulis ini, berapa ribu atau berapa ratus buku yang dia untuk membuat itu. Coba aja dia satu-satu. Kayak masalah-masalah keislaman, kelompok-kelompok Islam itu buku, ada banyak buku yang bisa teman-teman ini, misalnya Zaman Bergeraknya siapa penulis Jepang itu, Zaman Bergerak itu kira-kira ya penjelasannya kira-kira tahun 20-an itu ya, generasi 1, generasi kedua, Takashi Shiraishi, terus macam-macam lah buku tentang kelompok-kelompok Islam ini, masing-masing generasi bisa teman-teman lihat. Bukunya Delia Nur, gerakan Islam modern, gerakan Islam modern atau apa ya? Islam modern 1942. Banyaklah buku-buku itu yang teman-teman bisa perdalam. Itu terkait sejarah Indonesia. Nah, sebenarnya yang belum begitu banyak itu dan mungkin perlu satu pendalaman khusus itu terkait konteks sekarang. Terkait konteks sekarang ini, bisa nggak kita membaca arah ke depan seperti apa di tengah globalisasi dan teknologi informasi yang telah merubah banyak hal. Muncul yang nama virtual reality dan lain sebagainya, itu dalam banyak hal itu membentuk peradaban kita modern ini ke depan mau seperti apa, dan bentuk keislaman dan aktivisme dan solusi yang kita berikan itu seperti apa. Ini saya belum menemukan banyak hal, banyak buku yang membahas tentang itu, terkait itu. Karena mungkin barangkali sedang kita lakukan ya, yang ada forecasting belum jadi sejarah kan ya. Kayak gitu barangkali. Selesai. Terima kasih. Tapi ya memang yang kita tandai betul sini bukunya Bang Yudi Latif ini ya, yang kita harus segera dalami lagi teman-teman audiens sekarang ini. Ya terima kasih saya sampaikan Bang Kartika. Buat teman-teman lain, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan, mumpung abang kita bisa ada waktu untuk diskusi dengan kita semua. Bisa diketik, atau kalau teman-teman ingin menyampaikan langsung secara lisan juga silakan. Kami persilakan. Assalamualaikum, maaf Mas, saya mau izin boleh? Ya boleh, silakan. Dari baik, siapa? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf Bang, saya ini sudah jadi kader sejak 2016 dan baru tahu karena Abang itu ketua PP-nya Bang. Saya Laras Aprianti dari S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Jambi, dari kami Jambi Bang. Wah ini Masya Allah ya, ada kedatangan teman dari Jambi nih, Masya Allah. Silakan Kak Laras. Saya mau nanya nih, kan di zaman sekarang nih kan kita nggak bisa aksi-aksi secara langsung ya, kayak zaman-zamannya belum pandemi ya. Tapi sekarang kan kita bisa aksi itu nggak selalu harus secara di jalan ya, tapi dengan tulisan-tulisan kita di sosial media, apalagi sekarang itu zamannya milenial yang sesuai dengan yang Abang kaji gitu nah, dan ya isi ini gitu nah. Nah, yang jadi saya pertanyakan mungkin ada juga diskusi ya, karena memang saya juga dari 2016 itu baik di dunia kampus maupun di kami itu, saya itu memang bidang di humas gitu nah. Bidang di humas, sampai 2 tahun itu di kami Sultan Taha, Komisariat Sultan Taha Universitas Jambi itu megang humas juga 2 tahun, terus di kampus juga megang yang di bagian UKM, dan megang juga di LDF. Nah, yang jadi saya pertanyakan nih, dan saya ingin juga sarankan, apalagi kami ini baru 9 cabang ya, berharap seluruh dunia itu ada kaminya gitu. Nah, yang jadi saya pertanyakan nih, bagaimana ya Bang? Karena sekarang ini kita salah bicara sedikit, itu dikritik, dihabisi, bahkan itu diancam untuk dihukum gitu. Nah, padahal apa yang terjadi, ada masalah ini yang terjadi, yang soal Komnas HAM itu, yang diejek, dihina, disamakan dengan, maaf ya, monyet ya. Maksudnya itu apa ya? Itu dalam penghinaan, itu Undang-Undang ITE bisa itu dipenjarakan loh.
Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, sebagai muslim negarawan, sebagai kader kami ataupun kader-kader pergerakan lain nih, bagaimana kita bisa memiliki hak kebebasan untuk beraksi kita, berliterasi kita, apalagi di zaman pandemi seperti ini yang teknologi itu semakin lama semakin susah banget istilahnya tuh difilterisasi, karena zaman sekarang itu banyak sekali berita-berita yang belum tentu kebenarannya, dan itu buat kasihan loh negeri ini dibodohi oleh teknologi, padahal kalau kita pandai-pandai menggunakannya kita bisa menggunakan dengan baik, karena memang penelitian saya menggunakan cara online dan offline, apalagi saya ini guru PAUD gitu jadi bisa tahu positif negatifnya bagaimana, apalagi zaman sekarang itu banyak sekali orang tua yang mengeluh bahkan anak usia dini itu menggunakan teknologi itu dengan hal yang salah gitu. Nah, padahal dasar-dasar untuk mengajarkan hal tersebut kita dasari sejak usia dini, karena memang saya mata kuliahnya ada itu TIK itu sampai 1 semester itu untuk dini itu memang diajarkan supaya anak itu tidak salah menggunakan teknologi. Bahkan saya melihat sendiri ada anak yang sampai itu masuk rumah sakit jiwa itu sampai mau bunuh diri, anak umur berapa, karena nggak mau lepas dari handphone gitu. Nah, itu bahaya gitu. Bagaimana menurut pendapat Abang dan bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, Bang? Apalagi ya sekarang pandemi ya, mungkin ya jangan sampai gerakan ini mati gitu. Nah, karena memang ya banyak faktor gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Laras dari Jambi, Masya Allah ya. Ada teman kita dari Jambi ikut di sini. Untuk Bang Kartika, jika ingin menanggapi atau ada jawaban, dipersilakan Bang. Saya yang paling utama menanggapinya, saya udah bukan ketua umum kami ya, ya. Jadi ketua umum kami itu tahun 2015 sampai 2017. Nah, kalau sekarang ketua umumnya itu Susanto Triyogo tadi yang membuka tadi ya. Jadi sudah berapa periode lalu ya? Sudah ya, 2 cuma periode pendapat lalu. aja Bang, bagaimana tanggapan Abang nih sebagai pembicara gitu. Pertama sih konteksnya kalau yang saya bicarakan tadi kan terkait bukunya Yudi Latif ya, buku bedanya itu. Cuma kalau tadi dihubungkan dengan gimana? Kemarin itu kan ada berita gitu ya soal yang penghinaan terhadap Komnas HAM itu gara-gara ras itu dan disamakan dengan monyet itu kan, terus ada beberapa berita yang belum tentu kebenarannya sampai masuk TV gitu. Nah, itu bagaimana gitu, apalagi sekarang akses internet itu tidak memandang usia gitu. Nah, dari usia dini sampai orang dewasa. Nah, sebagai kita nih sebagai negarawan, pemuda yang dicontoh, atau lagi sekarang banyak sekali teknologi semakin maju dan semakin susah banget untuk difilter, itu bagaimana Bang gitu. Nah, agar nantinya bisa tidak disalahgunakan. Prinsipnya begini, teknologi internet ini karena protokol yang dianut oleh Indonesia yaitu protokol Amerika ya, protokol internet bebas. Jadi sebenarnya kalau teman-teman belajar tentang pertarungan di dunia internet ini, sekarang ada 2 protokol yang sedang bertarung. Pertama protokol Amerika Serikat di mana internet itu bebas, dan kemudian yang berhak mengatur itu kombinasi dari negara, korporat dan masyarakat sipil melawan protokol yang sekarang sedang dikembangkan oleh Cina yang menganggap bahwa internet itu juga layaknya negara, dia punya kedaulatan di masing-masing negara. Makanya teman-teman kalau ke Cina itu nggak bisa buka Facebook, nggak bisa buka Google. Di situ mereka punya sendiri, namanya City Waidu atau apa gitu. Dan itu tulisan Cina semua, saya nggak bisa baca juga akhirnya di sana kan. Jarang yang pakai tulisan Latin. Nah, 2 protokol itu yang berkembang. Nah, Indonesia pakai protokol yang dipakai oleh negara barat, terutama juga Amerika Serikat yang menggunakan teknologi internet ini, di mana akhirnya tanpa ada filter, sekali pukul bisa memperkirakan gitu. Nah, itu yang terjadi. Maka apa yang menjadi sikap kita? Pertama begini, sikap kita harus tetap kritis dalam setiap informasi yang ada.
dan kemampuan kita berpikir kritis itu paling mungkin dan paling bisa dibentuk itu dari seberapa banyak kita melakukan diskusi-diskusi dan membaca seberapa dalam. Semakin jarang kita membaca dan berdiskusi, kemampuan kritis kita itu semakin berkurang. Nah, generasi sekarang ini setahu saya tentu saja tidak bisa mewakili semuanya. Itu barangkali lebih suka membaca via internet dan sebagainya dibandingkan membaca buku. Di mana padahal dalam buku itu selain intisari yang bisa kita dapatkan, proses berpikir kritisnya juga kita dapatkan. Tetapi kalau kita membaca tulisan-tulisan singkat yang ada di internet, baik itu di media sosial maupun di berita-berita, itu seringkali merupakan kesimpulan yang barangkali kesimpulan penulis dan kita dipaksa untuk menerima kesimpulan mereka. Nah, ini saya pikir begitu sikap kita. Itu saya pikir ini karena protokol internet yang kita anut itu protokol internet yang bebas ya ala Amerika, itu maka yang bisa kita lakukan dan kita biasakan di kalangan kader kita itu ya kita harus perbanyak diskusi dan membaca. Dengan begitu maka daya kritis kita juga semakin dalam. Tadi ya, karena banyak sekali prinsipnya dalam menghadapi era internet ini, itu yang itu sikap kritis kita. Sehingga kemudian kita bisa men-screening dari awal dari diri kita bahwa kemungkinan berita ini cuma hoax, kemungkinan berita ini mengandung kebenaran, baru kita cari. Kayak gitu. Itu mungkin sedikit tanggapan saya. Ya, terima kasih Bang Kartika. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan pemantikan dari Mbak Laras, dari kawan kita dari Jambi. Ya, itu tadi. Oh ya, Bang Kartika, ini ada pertanyaan dari Ali Huda. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin tanyakan. Kalau tidak salah, ada tadi yang saya dengar, kalau tidak salah, yang saya garis bawahi, bahwa tingkat kesadaran di setiap generasi itu sama. Nah, maksudnya sama kesadaran setiap generasi itu seperti apa? Pertanyaan dari Ali Huda. Nah, ya, terima kasih Ali Huda atas pertanyaannya. Bang Kartika, barangkali ada tanggapan dan jawaban, dipersilakan. Ya. Dari hasil penelitian judulatif di buku ini, ternyata dalam setiap generasi itu, setiap generasi ya, generasi pertama, generasi kedua, itu ternyata memiliki tantangan yang mirip. Misalnya generasi pertama, itu Belanda masih menjadi pemerintah di Indonesia, kolonial lah ya. Kemudian, bagaimana responnya orang-orang itu? Tentu saja tidak bisa langsung terlalu frontal, misalnya kayak gitu. Masih ada keterikatan. Termasuk pola dalam bentuk aktivismenya, dan kemudian generasi ketiga atas kemerdekaan. Banyak yang mereka kemudian memilih menjadi laskar-laskar. Sebagian meneruskan di militer, sebagian tidak, kayak gitu, kembali ke masyarakat biasa. Kemudian konteks tahun misalnya 80-an, ketika kemudian represi itu besar-besaran, diawasi semua aktivisme, maka teman-teman pada saat itu, generasi saat itu memilih kelompok-kelompok studi sebagai bentuk perlawanan, karena semuanya disensor, semuanya yang salah bisa dihukum dan sebagainya. Nah, kurang lebih kayak gitu yang dimaksud, ada kemiripan-kemiripan, sehingga kemudian bentuk aktivismenya dan ininya berbeda. Gitu kurang lebih kayak gitu. Ya, sama dalam setiap generasi, tapi berbeda dalam generasi yang berbeda. Ya, terima kasih atas tanggapannya, Bang Kartika. Ini ada yang ingin bertanya lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dari kawan kita, Hasni Sorong, silakan. Jika mau diketik silakan, kalau ingin ditanyakan langsung, via lisan ke Abang Pemateri juga silakan. Silakan, Hasni.
Masih ada? Silakan Hasni, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ini tadi beliau menyampaikan lewat chat. Assalamualaikum Bang, mau tanya masih bisa kah? Masih bisa, silakan Hasni. Jika ingin ditanyakan langsung via lisan ke Abang Materi juga silakan. Teman-teman lain juga, ini pertanyaan terakhir ya. Hasni, Assalamualaikum. Ada? Kalau nggak ada, Assalamualaikum. Ini dia. Ini dia. Ini pertanyaan dari saudara kita Hasni. Assalamualaikum, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua. Bagaimana berdakwah ketika di Salam kenal untuk semua. Bagaimana berdakwah ketika di salah satu organisasi semuanya perempuan dan ikhwannya hanya satu saja. Berdakwah ketika di salah satu organisasi semuanya akhwat dan ikhwannya hanya satu saja. Maaf, saya salah menyebutkan tadi. Ukti Hasni. Mohon maaf dari saya pribadi. Silakan tanggapannya Bang Kartika. Jika ini. Saya kira ini ya disesuaikan dengan audiensnya dan objek dakwahnya saja. Jadi saya pikir sangat fleksibel, nggak harus A, nggak harus B, harus C kayak gitu ya. Jadi kalau memang banyak ahwatnya ya, antum garap yang kira-kira memang bisa dikerjakan oleh oleh organisasi antum itu, tidak perlu memaksakan harus sama dengan organisasi-organisasi yang barangkali lebih banyak ikhwannya kayak gitu. Itu aja, sangat fleksibel saja karena ruang-ruangnya itu kan juga ruang-ruang yang sangat luas ya. Tidak harus seperti ini seperti itu dalam kita berorganisasi kan. Yang penting kontribusinya itu harus tahu melakukan perubahan seperti apa kayak gitu. Ya, itu tadi sudah cukup menjawab ya dari Ukti Hasni. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi kita fleksibel aja gitu, menyesuaikan. Nah, ini ada apa ya? Ini Assalamualaikum dari kawan kita Dewa. Beliau tanya, buku Bang Yudi Latif itu kalau di internet tersebar luas nggak Bang ya? Atau emang harus beli fisiknya ya? Kadang beberapa buku memang peredarannya dilarang gitu, mungkin ke situ maksudnya. Saya nggak tahu apakah ada versi PDF-nya ya. Kayaknya sih ada. Dan kalau terbitan barunya itu judulnya bukan itu. Tapi coba di search deh. Karena terbitan pertama yang hardcover itu punyanya yang terbitin Mizan, tapi udah nggak terbit lagi. Nah, terus tahun sekitar 2011-an tuh ada penerbit lain yang nerbitin, tapi saya nggak begitu suka karena covernya jadi soft cover dan judulnya jadi berubah. Nah, saya terakhir kemarin ngomong sama Bang Yudi itu terbitin lagi lah Bang, gitu juga. Ya kayaknya juga sedang mempertimbangkan, tapi kan dia ada beberapa proyek buku baru ya, yang sedang dia tulis. Yang terakhir kan pendidikan berkebudayaan itu yang baru saja terbit ya. Gitu. Nah, coba aja dicari, barangkali ada. Ya, berarti ini juga jadi PR kita bersama ya untuk nyari apakah ada versi PDF-nya. Ya, cuma yang jelas yang kita garis bawahi tadi, penerbit Mizan sudah tidak produksi atau tidak terbit lagi. Gitu. Ya, mungkin kami dari moderator mencukupkan dulu untuk sesi tanya jawab. Terakhir untuk Bang Kartika sebagai closing statement, ada yang bisa disampaikan barangkali sebagai closing statement kita sebelum kita beralih ke penutupan. Baik, teman-teman semuanya, jadi antum pergunakan waktu antum mahasiswa ini untuk belajar sebanyak-banyaknya, karena itu kemewahan yang antum mungkin tidak akan dapatkan ketika antum nanti sudah lulus, ketika sudah bekerja dan sebagainya. Nah, ini kemewahan yang benar-benar kemewahan yang menurut saya harus antum gunakan ruang-ruang itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Itu barangkali hal yang perlu saya ingatkan benar-benar saat ini, banyak hal, diskusi, membaca dan sebagainya, karena itu benar-benar kemewahan lah. Dan saya merasakan benar saat ini. Saya sudah merasakan pernah menjadi mahasiswa, saya pernah merasakan sekarang saya bekerja dan sebagainya, bahwa ternyata waktu
mahasiswa itu benar-benar sangat berharga pada saat itu untuk kita bisa memperdalam pengetahuan kita ini. Itu barangkali ya yang ingin saya sampaikan. Lagi selamat musda kawan-kawan kami Turki. Barakallahu lakum. Semoga semakin sukses, semakin berjaya gitu ya. Diserap ilmunya itu banyak banget itu di Turki itu. Peradaban besar pernah ngumpul semua di situ. Nah, antum nanti pulang ke Indonesia punya gagasan yang besar. Karena dalam banyak perubahan seringkali menyerap gagasan-gagasan dari luar dan kemudian dikontekskan dalam wilayah domestik itu yang seringkali merubah. Seperti tadi saya sebut itu tadi, bagaimana Indonesia bisa lahir, itu justru lahir dari orang-orang yang dididik oleh Belanda Barat, tapi kemudian dia bisa mengontekskan dalam Indonesia dan kemudian menuju kemerdekaan Indonesia. Ya, terima kasih Bang Kartika. Ini tadi ya, mumpung masih itu ya barangkali. Ya. Ya tadi benar sih yang Bang Kartika sampaikan, emang kita harus memperkaya literasi selama kita, terutama kita teman-teman yang masih mahasiswa, itu emang waktunya mumpung kita masih banyak berkecimpungan dengan keilmuan, kurang lebih seperti itu insya Allah. Untuk Bang Kartika, Bang Triogo masih ada nggak? Udah nggak ada ya. Bang Kartika, ini kami dari panitia dan moderator juga teman-teman semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan waktunya sudah menyampaikan materi dan semangat baru untuk kita semua, dan insya Allah bermanfaat dan bisa jadi referensi dan semangat baru buat kita ke depannya insya Allah. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair buat Bang Kartika Nur Rahman. Teman-teman, itu tadi sesi materi dan sesi tanya jawab dan diskusi kita dengan abang kita Bang Kartika Nur Rahman. Ya, semoga bisa menjadi pencerahan dan semangat baru untuk kita semua. Ya, teman-teman, barangkali itu saja. Tadi sudah. Oh iya, saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman, terutama yang dari luar Turki ya. Tadi ada teman kita dari Jambi dan wilayah lainnya sudah hadir ke forum kita dari kami Turki. Kami ucapkan jazakumullah khair, semoga bisa terjalin selalu silaturahim kita ya. Dan semoga selalu tersulut selalu semangat kita dalam menjalani kehidupan insyaallah. Nah, barangkali itu saja. Teman-teman ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan ke moderator atau teman-teman acara sebelum kita tutup dengan pembacaan doa? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Akh Uswah. Al-Akh Uswah Ibnul Dodi JHP. Kami persilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kawan-kawan mohon maaf ya, saya mungkin belum bisa open kamera karena internet rumah saya yang kurang stabil ya, jadi mohon maaf kawan-kawan, kadang auto keluar sendiri kalau buka. Ya, sebelum berdoa mari kita beristighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tawahhadat ala nusrati syariatik. Fawaththik Allahumma rabitataha wa 'addim muddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وعيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان وكل زمان. ربنا يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ucapkan kepada Uswah, semoga dengan ditutupnya acara kita dengan doa dari beliau menambah keberkahan kita di acara kali ini dan di acara-acara selanjutnya. Oh iya teman-teman, diminta untuk tidak meninggalkan forum dulu. Kita ada foto bersama, ya. Akan dibantu dengan dari panitia. Untuk karena itu bisa dibuka kameranya masing-masing. Ya, foto terakhir untuk forum kita kali ini. Ya, terima kasih. Dari panitia bisa dibantu untuk prosesi pemotoannya ya. Siap. Insya Allah dari sini fotonya. Oke. Teman-teman yang mau buka kamera bisa dibuka dulu kameranya. Assalamualaikum, Mas Bibi lagi di jalan nih kayaknya. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin bisa. Yang mau ganti pose. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, mantap Harisa. Harisa, terima kasih ya. Sudah ini dibantu tadi. Masya Allah. Oke teman-teman, barangkali itu saja. Banyak-banyak terima kasih sudah hadir dan tadi sudah jadi pemantik dalam diskusi kita. Ikut bertanya dan ikut secara aktif dan interaktif hadir dalam diskusi kita. Kami terutama dari panitia dan moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang kurang berkenan, dan kritik dan masukan dari teman-teman yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kebaikan kita bersama. Akhirul kalam, sebagai closing statement dari kami, aku tidak bisa menipu, aku pun tidak terbiasa menipu, namun aku juga tidak bisa tertipu. Saya ulangi lagi, gimana ya kalimatnya? Oh iya, ini kalimat menarik dari Sayyidina Umar bin Khattab. Begini kalimatnya. Aku tidak bisa menipu, aku pun tidak terbiasa menipu, namun aku juga tidak bisa ditipu. Ya, itu kalimat terakhir sebagai kalimat penutup dari Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab. Terima kasih teman-teman. Akhirul kalam, jazakumullah khair. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang moderator, saya belum kena foto. Waduh. Assalamualaikum, Islam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ya. Bang moderator, saya dari Kalimantan, Bang moderator. Woi, cakep kali. Woi. Terima kasih udah jauh-jauh sini ya. Besok-besok hadir lagi ke kita, insya Allah. Ya. Amin, Bang moderator. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, jazakumullah khair semuanya. Alhamdulillah.